kebanggaan hidup. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita sebagai manusia, kita bisa cenderung membanggakan segala sesuatu. Tetapi kita mau melihat pagi ini atau sore ini apa yang Tuhan mau pesankan, apa yang jadi pesan Tuhan, apa yang akan Tuhan ingatkan buat hidup kita, bahwa di dalam hidup kita saudara memandang segala sesuatu sebagai hal yang berharga secara konsisten bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Nah saudara, sekali lagi dalam hidup kita menghargai setiap hal yang kita terima secara konsisten itu bukanlah hal yang mudah. Kita menerima banyak hal yang baik dan kita menghargai itu secara konsisten bukanlah hal yang mudah. Contohnya saudara adalah nafas hidup kita. Amin saudara. Nah ada banyak kali manusia menjadi cenderung untuk take for granted. Artinya manusia cenderung untuk tidak lagi menghargai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil namun sangat penting itu menjadi cenderung manusia tidak bisa lagi menghargai. Karena manusia kita ini saudara dibesarkan, dipengaruhi oleh gaya sistem dunia di mana kita selalu hanya mau melihat sesuatu yang besar. Amin saudara, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menghebohkan, sesuatu yang punya wow factor, sesuatu yang bisa bikin wah. Tetapi dalam hidup sehari-hari kita cepat sekali menjadi lupa dan tidak lagi atau kurang menghargai hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kita menjadi kurang bisa menghargai itu karena menurut kita itu hal yang sudah wajar. Nah sore ini Tuhan mau ingatkan kita akan hal-hal ini saudara. Orang-orang yang sudah, contohnya ada banyak kali saudara. Orang-orang yang memang sudah sering makan enak misalnya. Mereka akan biasa saja dapat makanan yang enak. Orang-orang yang sering berpergian ke luar negeri, nah kadang-kadang orang-orang ini sudah tidak lagi atau cenderung untuk merasa biasa. Kok kita udah pernah pergi, sering pergi ke sana ke sini dan lain-lain. Nah tidak ada lagi saudara satu perasaan yang khusus di mana kita mendapatkan kebaikan atau kemurahan Tuhan. Nah untuk itu saudara, kita percaya sore ini Tuhan mau ingatkan kita sesuatu. Ada banyak orang yang sudah terbiasa akan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Namun Tuhan mau ingatkan untuk supaya kita dapat mengucap syukur, kita dapat menghargainya. Nah saudara, belakangan ini memang saya sadari sekali bahwa pengaruh daripada virus corona itu dampaknya tuh kita nggak menyangka ya saudara. Tapi sejauh ini ternyata dampaknya tuh besar sekali. Besar sekali. Kalau memang penyakit ini punya simptom atau punya ciri-ciri. Penyakit ini adalah mungkin flu, batuk, pneumonia, pernafasan dan lain-lain. Sampai akhirnya bisa tidak tertolong dan lain-lain kalau kondisi sedang tidak baik. Dan ternyata penyakit ini berkembang sedemikian rupa, udah bukan hanya dengan keadaan fisik yang seperti itu, katanya kan ciri-cirinya atau gejalanya seperti itu. Tetapi justru udah merebak semakin besar dengan mempunyai simptom yang baru. Nah simptom yang baru ini saudara, itu adalah simptom kepanikan dan kelatahan. Panik dan latah gitu. Orang tiba-tiba panik, orang pergi ke market, orang beli beras segudang. Orang beli tisu segudang. Jadi orang mau beli apa-apa udah kehabisan barang saudara. Jadi inilah rupanya coronavirus mempunyai simptom yang baru. Bukan hanya batuk-batuk, influenza dan pneumonia, tetapi juga masalah kepanikan. Dan orang Asia ini cepat sekali untuk bisa jadi latah saudara.
Latah tuh orang lain, oh kamu cepetan beli gini-gini. Nanti kalau udah penyakitnya, wah kita nggak bisa keluar, tisu habis, beras habis, waduh. Tapi ternyata nggak seperti itu juga saudara. Namun di sisi yang lain, banyak faktor-faktor, banyak area-area dalam hidup itu yang mendapat imbas dan pengaruh yang cukup besar. Misalnya maskapai penerbangan itu jadi sepi. Ibu Shirley bilang, wah airport jadi sepi. Nah ini ada teman saya juga yang kerja di LG Seattle itu mulai karyawannya kerjanya dari rumah. Karena memang daerah Seattle itu kan daerah yang gloomy. Nah virus ini sebenarnya nggak tahan matahari California sebenarnya saudara. Karena itu di atas a certain degree Fahrenheit dia udah nggak ini lagi. Nah untuk orang-orang yang tinggal di sana memang ini menjadi tindakan preventif untuk mencegah. Dan bukan hanya itu saudara, stok market dan lain-lain itu berguncang. Nah orang banyak yang kita harus pahami saudara, daripada kita banyak memberi komentar, memperpanjang berita yang sudah tersebar, marilah kita banyak waktu untuk berdoa. Amin saudara. Daripada kita beritakan, oh itu loh sekarang di LA udah ada lagi yang kena jadi sekian orang. Aduh udah saudara. Kita ngomongin itu juga sekarang gini, memang itu penyakitnya sendiri sebenarnya yang tidak mematikan saudara. Hanya 2% tidak mematikan. Itu yang paling banyak terkena adalah orang di atas 50 tahun dan kondisinya menurun. Dan juga imun sistemnya tuh sangat lemah. Dan saya percaya di sini kita nggak terekspos dengan keadaan seperti itu. Makanya saya langsung telepon papa mama saya tuh kalau naik bus apa semua tuh dia udah pakai ini. Tapi sekarang udah itu. Udah saya bekalin minyak urapan, dia udah semprot semua, udah duduk semua. Nah lebih baik kita perbanyak jam doa saudara, amin. Daripada kita, aduh itu udah gimana, iya memang oke. Kita gak bisa menghindar saudara, kita gak bisa pungkiri bahwa keadaan ini, epidemik tersebut memang itu pengaruhnya besar sekali. Dan kita oke lah orang bisa mempunyai teori dan segala pendapat, dibilangnya ini ada permainan segala sesuatu, Tuhan izinkan. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud buat kita semua. Marilah kita ambil yang baik. Artinya udah memang waktunya buat kita untuk coba hidup dengan lebih sehat. Yang kedua, melihat diri kita perbanyak jam doa. Itu aja saudara. Saya juga mengerti kalau di sini kita mungkin mau bisa salaman, oh namaste, begitu juga saudara. Tapi ini panggilan kepada saudara, terserah saudara. Kalau buat saya sih mau salaman. Gak apa-apa salaman habis itu cuci tangan. Karena apa saudara? Sentuhan itu punya power. Sentuhan. Makanya manusia bersentuhan. Nah katanya di Arab di Timur Tengah paling banyak. Soalnya orang Timur Tengah gak salaman. Cipika-cipiki, cium pipi kiri, pipi kanan. Wah itu laki-laki perempuan, ya kan. Makin dekat dengan mukanya. Udah katanya gak boleh korek muka, wah ini mukanya dideketin. Nah tapi saudara udah di sini, mari saudara saya mau ingatkan saudara jangan takut. Amin saudara, jangan takut. Segala sesuatu itu masa kesukaran pasti datang. Kalau masa kesukaran gak datang, Tuhan gak datang saudara. Masa kesukaran itu pasti datang. Tapi Tuhan katakan di dalam kesukaran itu, di dalam tantangan itu, ada aku yang berjalan menggendong engkau. Amin saudara, ada Tuhan yang berjalan menolong kehidupan kita. Karena itu saudara, di dalam tema khotbah pada sore hari ini kita lihat, ini gak bisa dijalani ya. Kebanggaan hidup ini saudara, ada banyak hal yang Tuhan mau ingatkan. Mari kita kembali menghargai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ada banyak yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita, mari kita appreciate itu semua. Lantas bagaimana kita harus merespon hal-hal yang nampaknya biasa ini?
Nah Tuhan mau ingatkan, mari kita kembali ke dasar kita, ke basic kita. Dengan mulai menghargai hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, ada banyak hal yang memang kita cenderung untuk melupakannya. Karena memang mungkin kita dibesarkan, kita dipengaruhi oleh sistem dunia ini, oleh angin dunia ini, di mana kita hanya cenderung melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang bikin kita wow, hal-hal yang bikin kita tidak lagi menghargai hal yang kecil. Seperti gambar-gambar ini saudara misalnya, orang berpacu berlomba untuk mendapatkan uang, nggak taunya di depannya lubang kuburan. Ada orang ini juga tahu di ujung jurang saudara. Dan macam-macam. Orang bilang oh ini kebahagiaan, tahu-tahu terjepit di dalam segala masalah dan kesukaran hidup. Nah di sini kita melihat saudara, Tuhan mau ingatkan kita sesuatu. Selama kita hidup ada realita-realita yang tidak bisa kita lupakan dan kita abaikan. Memperhatikan realita-realita ini dengan seksama akan menolong kita untuk memprioritaskan hidup kita kembali. Amin saudara, untuk menata hidup kita, untuk mengatur hidup kita, untuk kembali kita merangkum nilai-nilai hidup yang selama ini kita jalani. Mungkin selama ini dalam kesibukan kita saudara, dalam segala situasi hidup, pergumulan hidup, kita sudah mulai adanya nilai-nilai yang mulai luntur. Mungkin saudara, kita nggak tahu, tapi kalau firman Tuhan ini saudara dengar, itu saudara harus telaah sendiri. Mungkin ada nilai-nilai, ada kasihmu yang sudah mulai berkurang. Ada kebaikanmu, ada kepedulian kita terhadap sesama yang mulai kurang. Karena itu Tuhan izinkan adanya wabah ini sebenarnya juga untuk kembalikan kita ke posisi kita yang tepat seturut dengan maunya Tuhan. Supaya kita kembali mengapresiasi nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan. Hargai semua hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita saudara. Hal-hal yang Tuhan karuniakan dan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu hal yang berharga. Bahkan pengalaman yang pahit sekalipun yang Tuhan izinkan merupakan hal pembelajaran yang berharga buat kita. Kalau kita menerima itu, kita mendapat berkat daripada Tuhan, saudara. Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil, kita anggap hal itu bukan hal yang penting, hal yang kurang punya dampak. Padahal segala hal yang besar, saudara, itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Selalu dimulai dari hal yang kecil. Dalam kehidupan ini seringkali kita berharap Tuhan memberikan hal yang besar, hal yang baik. Tapi kita lupa kalau semua itu dimulai dari hal yang kecil. Kesetiaan kita, penghargaan kita untuk hal-hal yang kecil. Nah Mazmur 90 saudara yang saya ingin ajak saudara melihat pada sore hari ini. Kita mau belajar dari nats ini yang ditulis oleh Nabi Musa. Dikatakan seperti ini saudara. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kita baca sama-sama yuk. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita baca 10, 11 dan 12. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut akan gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah di sini kita selalu suka ayat yang 12 ini saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Nah kita mungkin kelewat yang di atasnya ini. Nah sekarang kita lihat di atasnya ini Musa menulis saudara. Musa menulis di sini bahwa masa hidup manusia, masa hidup kami itu 70 tahun.
dan jika kami kuat 80 tahun. Wah, itu yang lebih dari 80 tahun saudara, itu berarti dapat berkat luar biasa. Amin saudara. Dikatakan, wah jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah di sini kita berhenti sebentar saudara. Kita mau lihat yang latar belakang Musa menulis nats tersebut. Musa itu saudara, masa hidupnya 40 tahun Musa berusia 40 tahun yang periode yang pertama, itu Musa berada di Mesir saudara. Musa dilahirkan di Mesir dan waktu adanya sebuah masalah besar, anak-anak dari orang Yahudi itu dibunuh karena pertumbuhannya besar sekali, cepat sekali saudara. Jauh lebih besar dari orang-orang Madura di sini saudara, cepat sekali gitu. Nah jadi karena orang Mesir ketakutan, mereka keluarkan peraturan dan dengan anugerah Tuhan Musa ini selamat. Akhirnya dipelihara oleh Firaun dan diangkat menjadi salah seorang pangeran. Menjadi politikus dan pemimpin militer yang kuat. Dan Musa belajar menerima pendidikan setara kelas dunia saudara. Karena masa itu civilization, peradaban manusia itu berpusat salah satunya di Mesir saudara. Jadi itu seperti sekarang mungkin seorang anak yang mendapat taruhlah mungkin di sekitar New York atau disekolahkan di John Hopkins University, something like that, begitulah. Jadi sampai dia berumur 40 tahun, dia mendapat segala sesuatu yang baik. Dan periode yang kedua, 40 tahun Musa kedua, Musa menghabiskannya di padang belantara sebagai fugitive, sebagai pelarian, orang buronan saudara. Dan penggembala yang hidup dalam persembunyiannya. Nah saudara bisa lihat ya, dikatakan di sini manusia umurnya itu 70 kalau kuat 80 dan kebanggaannya. Nah tapi kok ditulis kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaan saudara. Nah inilah latar belakang mengapa Musa menulis seperti itu. Dari kisah hidupnya 40 tahun pertama Musa mendapat segala sesuatu. Tetapi ada sesuatu yang Mesir tidak bisa beri buat Musa. Ada sesuatu yang kosong dalam hati Musa. Dan itulah yang kebanyakan kita juga mengalami saudara. Kita mungkin ada yang fortune enough. Memang diberkati Tuhan bisa bertumbuh di keluarga yang baik. Mendapat pendidikan. Atau mungkin kita dari kecil keluarga kita ada orang yang mampu, kita dapat pendidikan, disekolahkan dan segala macam kita hidup baik. Tetapi dalam perjalanan hidup kita pada awalnya kita merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh materi dan oleh segala sesuatu yang saat itu kita terima. Itu yang dialami Musa. Karena itu waktu dia melihat orang Mesir menyiksa orang Yahudi, orang Israel, disiksa. Ada sesuatu yang menjerit dari hatinya dan dia tiba-tiba membela. Membela dan tidak pernah diajar untuk membunuh saudara. Dan kali itu mungkin satu kali pukul, kena rahang atau bagaimana tidak diceritakan secara detail. Tetapi Musa tidak bermaksud untuk membunuh orang ini. Dia hanya mungkin mau kasih pelajaran. Tetapi mungkin waktu dipukul, waktu didorong atau apa segala macam. Orang ini jatuh, kepalanya kena batu, ya mati. Nggak sengaja saudara. Nah mungkin dalam perjalanan kita yang sebelum kita benar-benar mengalami Tuhan saudara, kita mungkin sempat Tuhan izinkan perjalanan hidup kita itu mengalami kelok-kelik, mengalami jalan ke kiri, ke kanan, jalan yang kita nggak mengerti. Tuhan izinkan hal terjadi, kita mungkin nggak sengaja melakukan kesalahan, kita nggak sengaja melakukan sesuatu, tetapi Tuhan memakai peristiwa itu untuk mengubah jalan hidup kita saudara.
untuk mengubah jalan hidup kita. Tuhan, saya percaya Tuhan mungkin ada beberapa kali bikin yang seperti ini dalam hidup saya juga, saudara. Waktu pertama datang ke Amerika, kerja dari bawah semua sampai akhirnya bisa kerja di company, perusahaan semua. Nah waktu itu saya masih belum ketemu Peggy, sampai akhirnya ketemu Peggy, menikah dan lain-lain. Waktu itu saya belum menggembalakan, saudara. Dan pelayanan saya hanya cuma pimpin pujian. Dan paling ada care group, itu aja. Di dalam hati saya itu ada kegelisahan gitu. Seperti ada yang menuduh, kamu nih punya panggilan, kamu punya tugas, kamu punya ini. Kenapa kamu di sini kok cuma begini aja? Udah enak ya dapat duit gitu, sudah enak dengan segala kemewahan dan nggak mewah lah. Segala kebaikan dan kenikmatan yang kamu sudah terima tuh kamu udah begitu aja maunya. Dan dari situ waktu Kalista mau lahir, nah dari situ diguncang pertama dengan pekerjaan diberhentikan. Wah bingung, saudara. Nah, kadang-kadang Tuhan lakukan sesuatu supaya hidup kita dibelokkan lagi, saudara. Karena kita ini makanya digambarkan di Alkitab, manusia kita selalu digambarkan seperti domba. Domba itu, saudara, salah satu binatang yang paling bodoh. Ini beneran. Bukan saya ngatain Bapak Ibu bodoh ya, saya juga bodoh gitu ya. Domba ini hewan yang memang paling paling lemah gitu, saudara. Lemah ya. Karena pertama dia nggak punya anggota tubuh untuk pertahanan. Kalau ada binatang, sekarang ada skunk aja itu punya alat, maksudnya di dalam tubuhnya punya untuk membela diri. Skunk gitu. Makanya kalau kita mau tangkap langsung dia kayak kentut gitu kan, saudara. Nah itu baunya itu kan. Waduh, itu alat untuk pertahanan diri sebenarnya, saudara. Ada banyak binatang punya tanduk, punya cakar, punya semua ada. Even anjing kita yang kecil itu juga bisa menyerang gitu. Domba mana mau gonggong dong, domba bukan embe juga domba ya begitu aja pokoknya bu. Sewaktu ke Israel juga nggak pernah deket-deket domba sih, deket juga onta tuh. Makanya pikir wah domba binatang yang paling lemah, saudara. Kalau ada domba jantan yang itu rem namanya, itu kita nggak pernah dibayangkan seperti itu. Tapi sekarang bayangkan, saudara. Dan domba ini kalau dia nggak dengar jelas suara dari gembala, domba ini jalannya udah ngawur, langsung ngawur. Makanya gembala di Israel itu berjalannya di depan untuk ngasih tanda. Kadang-kadang berjalan di belakang. Dan domba ini kenal suara gembalanya. Dia tahu sekali. Tapi ya itu, saudara. Kita kadang-kadang kalau tidak lagi menghargai ya, atau tidak lagi, karena kan kita daging itu sifatnya daging lah, saudara. Itu semua sifatnya daging. Paulus katakan, aku tahu apa yang baik yang aku harus kerjakan. Tetapi yang aku kerjakan itu selalu yang gak baik. Benar gak nih, saudara? Itulah pergumulan kita ya. Kita tahu yang baik, oke gini. Tapi namanya daging. Selalu kita kerjakan tuh, ya salah lagi. Untuk itulah Tuhan izinkan adanya pergumulan, adanya sebuah masalah yang besar sekali untuk mendirect, untuk mengarahkan kembali, untuk menghindari kita supaya tidak lebih jauh tersesat. Untuk mengembalikan kita kepada jalannya Tuhan. Nah itu yang Tuhan izinkan. Nah saya percaya, saudara, dengan adanya wabah ini ya, Tuhan tuh karena gini, saudara, 9/11 itu jumlah yang datang ke gereja melonjak hampir 100%, saudara. Tapi saudara bayangkan, itu jumlahnya turun. Setahun, 2 tahun setelah itu, 5 tahun setelah itu gereja kosong lagi. Nah begitu ada yang kayak begini lagi muncul, atau teroris di mana bom dan apa,
Orang langsung, cari Tuhan, cari, nah itu. Nah, itulah kita. Kalau memang kan kita juga sehari-hari ya saudara, kalau hidup lagi baik, doa pun ya jadi cepat gitu saudara. Karena kita pikir nggak ada apa-apa ya. Oh Tuhan terima kasih, wah, hidupnya ini enak Tuhan, oh, makasih. Udah belenggang, udah bikin gini-gini. Tapi kalau kita udah mulai, aduh ini tadi dokter bilang begini. Nah udah deh, udah tuh, waduh. Ini tadi mortgage rumah, ini tadi stoknya lagi begini goyah, ini tadi lagi begini. Nah hal-hal itu memang baik pada akhirnya saudara. Kita harus berani katakan sama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita harus berani katakan sama Tuhan, Tuhan, makanya Tuhan bilang mengucap syukur setiap saat itu benar saudara. Karena untuk hal yang kayak begitu pun, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa mengucap syukur gini, Tuhan terima kasih. Tuhan kasih ini ada sedikit masalah sama tubuh saya, ada sedikit masalah dengan anak, ada sedikit masalah dengan keuangan, dengan pekerjaan. Saya tahu ini Tuhan tetap pelihara saya, tapi Tuhan mungkin izinkan ini supaya saya terus bisa stay alert. Amin saudara. Bisa terus fokus, bisa terus sungguh-sungguh. Bisa ini sebenarnya Tuhan lagi tolong saya in a way, secara gak langsung. Tapi untuk orang yang gak punya pengertian firman Tuhan saudara, manusia akan gampang langsung bersungut sama Tuhan. Ini lagi nih. Tuhan kayaknya gak suka ngeliat aku seneng ini. Nah itu tuh. Tuhan gak suka ngeliat kita seneng, ya ampun Tuhan. Ya ampun Tuhan, ya ampun saudara. Tuhan lebih mau dia lihat kita tuh bahagia. Lebih dari kita diri kita sendiri. Kalau kita ngeluh itu, Tuhan kayak gini. Ya ilah anak ini, kayak kita ngatur sesemua untuk anak kita ini. Terus tiba-tiba anak kita marah bilang, mama gak sayang sama saya. Ya ampun, gak sayang. Nah itu, anak ini gak ngerti. Nah itu. Nah dari situ saudara, Musa seperti menulis ini dari hidupnya sendiri. Waktu kejadian seperti itu, tiba-tiba wah, dan orang yang dibelanya, menurut Musa dia membela, orang ini pun bilang kepada Musa, siapa yang suruh kamu jadi hakim buat kita, jadi pembela buat kita, siapa yang suruh? Waduh. Saudara pernah kita tolong orang, lagi apa, terus kita juga tiba-tiba karena nolong orang jadi kesusahan, tuh orangnya jadi bilang gini, ya ilah Pak, kan saya juga gak minta Bapak tuh. Ya ampun, kita mau nolong kok udah digituin ya. Ini Musa rasa dia jadi, tapi disitulah waktu. Nah, saudara kalau kita mau lihat ya, Tuhan tuh Tuhan yang maha sabar. Amin saudara. Dia maha sabar, dia ada, tapi Tuhan juga punya waktunya Tuhan. Dia punya timetable sendiri udah saudara. Dia punya waktunya. Kalau udah, ini saya bikin begini Musa, supaya this is the time kamu keluar dari situ. Karena sebenarnya juga saudara, Musa sebenarnya bisa pergi sendiri. Bisa menemukan jati diri karena dia tahu bahwa half of himself itu orang Yahudi. Dia tahu. Dan itu kisahnya hidupnya dia ditemukan di air itu kan dia tahu. Tapi karena kembali saudara, ini memang gak ditulis ya saudara. Tapi saya hanya mau mengajak saudara untuk menyelami kemanusiaannya Musa. Orang udah enaklah di Mesir gitu. Dia juga pikir kalau saya ini tarik ulur gitu. Saya ini nanti saya mesti tinggalin ini. Tapi dia gak bisa menolak kenyataan bahwa di hatinya ada sesuatu. Tapi Tuhan tahu, Musa, this is for your own good. I have to do this. Itu yang kadang-kadang kita mesti, hati kita terbuka sama Tuhan saudara. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan ya saudara. Pergumulan kita tuh yang kadang kita gak ngerti. Kenapa ya Tuhan? Kok ini begini, kenapa? Kenapa enggak? Kita pikir Tuhan kalau mau ingetin saya pakai hal yang lain lah Tuhan. Jangan pakai anak saya tuh.
jangan pakai hal-hal yang lain. Tuhan bikin saya pusing 7 hari gak sembuh, saya udah tahu deh. Nah kita kalau lagi begitu saudara, udah kita mau ngatur Tuhan juga. Gak bisa juga begitu. Tuhan adalah Tuhan, kita bukan Tuhan saudara. Jadi kembali lagi, waktu hal itu terjadi Tuhan punya waktunya. Dan saat ini Tuhan mau katakan Bapak Ibu Saudara, waktu buat pergumulan kita juga ada waktunya saudara. Amin. Saudara yang sedang bergumul buat rumah tanggamu, buat kesehatanmu, buat segala sesuatu, itu juga punya batas waktu expiration date. Amin saudara. Ada waktunya. Itu sembuh aja begitu aja udah saudara. Karena Tuhan bilang, udah waktunya kamu sembuh. Ini waktunya pintu akan saya buka. Waktunya hatinya akan saya ubah sekarang. Ini sudah waktunya. Nah itu saudara. Nah sore ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Tetap setia sampai waktunya Tuhan. Amin saudara. Sampai waktunya seperti Tuhan buka. Nah ini dia. Nah jadi mari kita setia, mari kita taat sama Tuhan saudara. Sampai karena Tuhan punya aturan. Dia punya sistem, dia punya ini waktunya Tuhan. Nah karena kita gak tahu waktunya kapan, tugas kita hanyalah percaya dan taat setia, itu aja. Nanti dia buka di situ, ini dia. Kamu lagi bergumul buat pekerjaanmu, buat kamu punya ini, tenang, ada waktunya nih. Sama seperti Ibu Yesus waktu kehabisan dia lagi di pernikahan di Kana. Kan ibunya Yesus Maria bilang, Yesus itu anggur sudah habis. Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Nah itu. Dia belum tiba karena anggur belum habis. Kalau anggur belum habis, bikin anggur lagi, orang gak akan jadi satu fenomena, akan jadi satu mujizat besar, gak akan saudara. Mujizat terjadi, segala sesuatu akan terjadi, pertobatan terjadi di batas kemampuan manusia. Selama Tuhan belum bilang time out, Tuhan masih bisa lihat kita mampu menanggung masalah kita. Amin saudara. Karena kekuatan yang Tuhan kasih. Dia bilang damai sejahteraku, ku serahkan, ku berikan padamu. Dia masih lihat kita punya, kalau di mobil ada pengaturan bensin ya saudara. Kita punya tangki itu masih setengah, dia tahu. Kita punya kekuatan, kamu masih kuat. Tapi begitu kita udah deket sini, baru dia bilang, oke, sekarang waktunya. Pas di situ kita dapat, baru kita tahu, wah ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin saudara. Itu prinsipnya selalu kayak gitu saudara. Selalu seperti itu. Sampai di batas kita udah, aduh ini kalau gak dapet Tuhan, sampai kita menjerit Tuhan, sampai gak dapet. Pas, tek, Tuhan berikan, wah ini kalau bukan Tuhan. Tapi kalau lagi biasa-biasa Tuhan kasih, kita juga, oh ya udah. Nah, itu di situ Tuhan mau ingatkan kita saudara sore hari ini. Mari kita taat dan setia sampai waktunya Tuhan. Nah waktu dia 40 tahun di padang berantara saudara. Hidupnya dari atas turun ke bawah. Ada banyak hal yang berubah lagi saudara. Orang yang sudah biasa makan di meja, udah diajarin table manners, sendok kecil buat apa, sendok besar. Orang yang udah tahu semua. Tiba-tiba makan pakai tangan di sebelah binatang lagi saudara. Dan itu buat dia, waduh. Mungkin kehilangan apa ya saudara, kepercayaan diri saudara. Kehilangan semua itu. Dan di situ Musa lihat, apakah ini yang dinamakan hidup? Nah dari situ dia udah mau down terus. Tapi sebelum Musa menutup buku, juga ini lihat saudara, pada saat dia tinggi ada di Mesir ya, dia udah mau enak sampai mau lupa Tuhan mungkin, Tuhan kasih batasan, stop. Sampai di sini Musa, yuk keluar. Waktu Musa ada di bawah saudara, waktu dia lagi berjalan, itu kan banyak hal yang berubah saudara. Hatinya dia, pikirannya dia, orang yang biasa belajar, orang yang memimpin, orang yang biasa dihormati. Dan di sini dia harus bersembunyi, bekerja buat orang, menjadi kacung. Itu gimana saudara? Kita mungkin ya, dulu di Indonesia, hidup kita baik. Banyak orang
hormati kita mungkin. Banyak orang segan sama kita. Banyak orang pandang kita, angkat topi sama kita. Tetapi waktu kita masuk, kita mau mencari hidup yang lebih baik, kita ke Amerika. Malah pekerjaan yang kita kerjakan tuh lebih hina mungkin dari pembantu kita. Mungkin gak begitu. Mungkin kita ngalamin penderitaan, difitnah, dijelekan, atau apa segala macam. Yang membuat kita, wah Tuhan, saya gak begini kok dibilang seperti ini. Ada banyak hal sampai kita rock bottom, saudara. Nah Musa, 40 tahun Musa, itu dia mengembara, dia iniin domba dan lain segala macam. Justru di situ Tuhan kasih dia waktu untuk belajar memimpin bangsa Israel yang sebenarnya bangsa yang tegar tengkuk, yang bodoh seperti domba. Seperti domba yang dia jaga itu saudara selama 40 tahun. Di situ kita boleh mengerti ya. Saudara dalam hidup kita tidak ada hal yang terjadi secara kecelakaan atau secara accidental. Kebetulan gak ada. Semua itu sudah Tuhan tetapkan di dalam hidupmu. Saudara jadi ini, bekerja jadi ini, itu segala macam. Itu Tuhan sudah atur dan Tuhan sudah set hidupmu sedemikian supaya pada waktu engkau ada di posisi itu engkau belajar sesuatu. Engkau belajar sesuatu, engkau belajar lagi menghargai hal-hal yang sebelumnya buat engkau, ini mah nothing. Tapi engkau kembali lagi belajar menghargai ini, menghargai itu. Kembali lagi belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nah itu yang paling penting saudara. Kembali lagi kita ngandelin Tuhan. Jadi waktu 40 tahun Musa dengan domba-dombanya itu, dia mungkin satu sisi dirinya tuh bilang, ya wes udah nih, inilah hidupku. Seperti inilah jadi orang yang begini. Ya akhirnya dia juga mungkin menikah dengan salah satu yang juragan yang punya domba-domba itu kan. Jadi dia pikir ya udah beginilah jadi orang, jadi wong cilik aja lah. Udah begini, gak jadi hidup gak kemana-mana lah, gak jauh-jauh. Ada banyak kali saudara dalam pergumulan hidup kita, itu pressure yang kita hadapi, itu sering kali buat kita seperti dapat membunuh mimpi-mimpi kita saudara. Membunuh pengharapan kita. Ini yang mesti kita perhatikan saudara. Kita di dalam pergumulan kita mesti sering kali saudara ya dari dunia, dari tempat warna dan sistem dunia ini sering kali bikin kita tuh terpojok dan tersudut mau menginjak-ninjak kita. Orang Kristen apa sih udahlah. Kamu cuma taunya ke gereja begini-begini. Masa kamu tahu model ini nanti dunia abad yang akan datang nih semua nih artificial, semua robot, semua sistemnya udah begini. Kamu gak ngerti. Hidup ini bukan begitu, hidup sekali udah habis itu semua digantikan robot. Waduh segala macam sains, teknologi dan lain-lain. Nah Musa waktu itu dia udah diambang, sedikit lagi dia sampai di akhir rock bottom buat hidupnya dia saudara. Sedikit lagi. Karena itu waktu yang tepat, tidak ditulis memang di Alkitab. Itu bulan berapa, tanggal berapa dan lain segala macam. Tapi 40 tahun Musa menggembalai domba itu. Tuhan bilang, time out. Musa, saya tahu kekuatan kamu. Sebelum kamu sampai di akhir dirimu, di akhir dirinya Musa, yang dia rasa dia gak lagi punya apa-apa, hidup cuma begini aja, apa yang dialami di Mesir, itu semua hanyalah kebohongan besar dan lain-lain. Mungkin dia mulai mempersalahkan orang tua yang melahirkan dia dan lain segala macam saudara. Saudara bisa baca beberapa pasal di Mazmur itu dia yang tulis. Mungkin dia udah mulai nih, Tuhan lihat, oh iya. Karena tadi saya bilang ya saudara, Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Kalau saudara ada masalah, Tuhan belum ada jalan keluar datang dari Tuhan. Tuhan masih lihat kita mampu.
Kita masih mampu, tentu bukan karena kita kuat sebagai manusia saudara. Kita masih mampu karena kita mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Kalau buat orang dunia, nggak ngerti kalau kita ngomong yang begini udah saudara. Nggak ngerti aja. Tapi kita bicara kita mampu, Tuhan lihat kita masih mampu karena dia lihat masih ada Roh Kudus. Nah Musa juga begitu, masih ada nih. Tapi Tuhan tahu, oh Musa sedikit lagi kau sudah tiba di penghujung ini. Jadi langsung hari itu, nggak tahu hari apa saudara, Tuhan menyatakan dirinya lewat semak-semak yang terbakar. Disitulah hidup Musa berubah saudara. Nah dalam hidup kita saudara, harus kita punya pengalaman sama Tuhan, pengalaman semak belukar yang terbakar seperti Musa. Semua kita harus punya pengalaman itu. Pengalaman dibilang, waduh Pak Sem kalau itu Tuhan gak intervensi, saya mungkin udah pulang ke Indo atau mungkin saya udah bankruptcy, saya udah gak tahu udah ninggalin Tuhan kali. Tapi waktu itu Tuhan nyatakan, nah itu disitulah saudara sebenarnya pengalaman semak belukar buat kita. Dari situ baru hidup kita naik lagi tuh. Jadi dari tadi kita udah kayaknya hidup enak semua. Begitu datang Amerika mulailah gelombang itu datang sampai kita turun. Tuhan izinkan. Terakhir kita pergumulan kita. Akhirnya Tuhan lihat, oke, ini sudah batasnya. Saya akan nyatakan diri. Baru dia bikin hidup kita naik lagi saudara. Nah dari saat semak belukar itu terbakar. Dari situ Tuhan teguhkan Musa. Musa kan hampir menolak. Musa bilang, aduh Tuhan, saudara saya nggak tahu secara pasti ya. Musa punya starter itu ya, punya gagap. Itu dari Mesir apa setelah dia ada di padang gurun. Itu saya masih kurang jelas. Tapi saudara tahu dia orang yang gagap sebenarnya. Jadi kalau dia ngomong, dia mesti, kalau dia ngomong misalnya Bapak Ibu Saudara gitu enggak. Bapak Ibu Saudara, nah gitu. Saya begini. Saya punya sepupu kedua ya, orang Malang. Itu kalau ngomong, kita sih mesti sabar aja gitu sih. Mau ke pasar, ya. Dia mau ngomong, saya mau ke pasar, ya. Saya suka bantuin gitu. Karena lama-lama nungguin, ilah lo ngomong begitu udah 2 jam ini. Gitu kan. Tapi pinjem motor ya, oke pinjam naik udah lama-lama gitu. Tapi saudara, starter begitu ya, dia jadi pemimpin pujian di Betani Malang dulu itu. Waktu saya masih sekolah kitab. Waktu dia nyanyi, gak ada tuh, lancar. Nah saya bilang, kamu tuh punya panggilan jadi worshiper. Makanya jangan banyak, tapi dia starter, tapi orangnya juga cerewet gitu saudara. Suka mau bicara, tapi karena kita keluarga kita seneng lah gitu ya. Tapi dari situ kita lihat terus. Terakhir saya WA dia, telepon, karena mamanya ulang tahun, orang tua saya bilang, tapi kalau lagi pimpin nggak pernah begitu. Jadi ingat Musa, mungkin ya saudara, mungkin, saya bisa salah. Mungkin pada 40 tahun di padang belantara dia jadi starter. Saudara, karena yang namanya mental breakness itu saudara, mental yang dihancurkan dengan keadaan, itu bisa mengubah orang juga saudara. Orang bisa sakit, orang bisa pikiran jadi lain. Stres, depresi dan frustrasi itu bukan hal yang biasa sebenarnya saudara. Hal-hal itu bisa membuat orang tuh bisa sakit, bisa kena kanker, bisa kena apa aja. Bahkan jati dirinya bisa berubah saudara. Karakternya bisa berubah. Dan kemungkinan dia punya itu lahirnya di 40 tahun dia di padang gurun. Kasian saudara, kasian sekali. Waktu Tuhan panggil, Musa saya mau kamu pimpin kembali ke Mesir. Buat apa Tuhan? Saya mau kamu pimpin bangsa Mesir. Aduh saya nih, Tuhan pakai koko saya aja lah, pakai saudara saya aja deh si Harun. Dia tuh pinter ngomong Tuhan, saya ini begini. Tuhan lihat, ini kan. Ini kalau terlambat, udah. Tuhan tahu tuh waktunya Tuhan saudara. Kita mungkin udah banyak yang kita pikir, saya udah beginilah di Amerika lah.
Nggak jadi apa-apa lagi, udah jadi ibu, udah jadi ya begini aja saya udah, anak saya udah begini-begini, ya udahlah nggak dipandang orang Tuhan gini. Jangan pernah ngelihat hidupmu sekecil itu saudara. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau punya tugas, kita semua punya tugas dan panggilan dari Tuhan. Kita punya tugas dan panggilan dari Tuhan. Makanya saudara penting hadir di gereja supaya hidup kita nih jadi imbas buat yang lain saudara. Kita semua ngelihat hidup Bapak Ibu Saudara, dan apabila saudara menang atau overcome masalah dan hidupmu dan segala macam, kita yang diberkati. Kita pikir Tuhan saya juga mau seperti itu. Itulah tugas saudara, jadi terang dan jadi lilin di tempat kegelapan saudara. Nah dari situ Tuhan bilang, aku mau pakai kamu. Sampai Musa bilang, Tuhan kalau Tuhan tanya, kalau bangsa ini tanya Tuhan itu namanya siapa? I am that I am. Aku adalah aku. Oh digembleng banyak Musa saudara. Sampai akhirnya dia mau tuh. Sampai akhirnya dia mau. Dia kan sempat berdebat juga sama Tuhan sampai akhirnya dia mau. Dan waktu dia mau dia pimpin bangsa Israel lagi 40 tahun. Saudara inilah yang sebenarnya dinamakan musim hidup kita. Kita semua punya musim hidup saudara. Mungkin sebelum kita punya anak musimnya lain. Setelah punya anak, waktu anaknya menikah musimnya lain lagi. Waktu udah punya cucu musim lain lagi. Nah kita mesti mengerti di dalam musim-musim yang Tuhan izinkan. Itu harus selalu kita mengalami intervensi sama Tuhan. Amin saudara. Kalau enggak nih kita cepat menyerah. Kalau aduh aku nih udah tua dan lain-lain. Oh Tuhan gak pernah ngelihat seperti itu saudara. Saudara saya kebetulan ada baca buku itu ya berapa waktu lalu. Ada orang yang pernah cerita dia pernah ke surga kembali lagi. Ini anak kecil ya. Enggak anak kecil, anak orang muda. Dia punya tante tuh pernah keguguran. Waktu berapa usia janinnya. Waktu dia ke surga, semua orang di surga tuh orangnya muda semua. Orangnya muda saudara. Dan tiba-tiba di dalam kerumunan orang itu, dia bisa lihat dulu papanya, mamanya yang muda-muda. Tapi dia kenal, pak, dia semua pada bingung. Kamu kok udah di sini? Tiba-tiba ada anak perempuan kecil datang. Ii kan anaknya ini ya dulu. Kok kamu tahu? Iya saya anaknya tante ini yang, rupanya dia tuh yang keguguran. Jadi kalau ada bayi keguguran saudara atau bayi meninggal, dia akan jadi anak kecil. Di surga itu. Dia bilang wah indah dan semua tuh muda saudara. Semua muda. Dan karena itu Tuhan gak pernah melihat keterbatasan, melihat struggling kita sebagai penghalang untuk rencananya dia. Amin saudara. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin saudara. Kematian, penindasan, pedang, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada yang mampu saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa periode ketiga Tuhan memanggil Musa. Nah bagaimana kita memandang hidup ini saudara? Setiap orang yang hidup di bumi ini telah ditetapkan oleh Tuhan batas usia. Itu dia. Telah ditetapkan. Musa itu dikatakan tidak diketemukan kuburannya. Itu seperti dibawa sama Tuhan. Dia memang pernah bikin kesalahan gara-gara ketok batu. Dia marah. Sekarang cuma salah Musa begitu ya. Dibanding sama salahnya Daud. Nah loh. Lebih parah yang mana saudara? Secara manusia ya, mata. Daud loh. Daud udah selingkuh, suaminya dibunuh lagi. Tapi dua orang itu ada sama Tuhan. Jadi saudara, Tuhan juga gak mandang kita latar belakang pernah bikin apa, asalkan hati yang dekat sama Tuhan. Amin saudara, hati yang lembut, yang cepat untuk mau bertobat, cepat untuk rasa, aduh aku ini udah salah, nah itu. Nah untuk itu Tuhan ingatkan setiap orang bagaimana kita memandang hidup seperti Tuhan memandang hidup seperti Musa. Musa tulis ini, Musa katakan gini, setiap orang yang hidup di bumi ini telah ditetapkan oleh Tuhan batas usia. Karena itu kita semua punya batas usia saudara.
Tidak peduli mau usia berapa, orang meninggal itu nggak harus sakit. Orang meninggal nggak harus tua. Jadi kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan, saudara. Nah, karena itu waktu-waktu ini penting buat kita banyak berdoa. Doa itu, saudara, membantu kita untuk persiapan di surga. Kita biasa dekat sama Tuhan, kita kenal sama Tuhan. Yang punya surga kita harus akrab, saudara. Kalau kita diundang siapa, kita yang punya rumah gak kenal, kita suruh datang kan kita juga, maaf ya, orangnya, Bapak siapa? Kan gak mungkin, saudara. Nah, dari kita menjaga jam doa, kita biasa kenal sama Tuhan, karena itu kita tahu Tuhan bisa panggil saya kapan aja. Saya perlu kenal sama Tuhan, saya perlu banyak jam doa. Karena saya tahu kapan aja Tuhan bisa panggil. Nah, di situ kita memandang hidup ini, hidup yang terbatas, saudara. Nah, setiap hari kita bertambah usia. Memang kalau yang ulang tahun panjang umurnya, iya. Tapi dia panjang dan dia udah mau dekat dengan expiration date-nya ya, saudara. Jadi sebenarnya ya udah mau dekat juga gitu. Tapi karena kita bersuka cita ya kita bilang ya panjang umurnya. Kita semua juga mau usia yang panjang juga dengan kekuatan dan kesehatan. Amin, saudara. Nah, Musa juga mengingatkan kita setiap hari keadaan badan kita ini semakin merosot. Ini. Makanya saya pikir ya Tuhan izinkan nih dengan adanya wabah ini juga supaya kita mulai deh bisa kembali punya pola hidup yang sehat, makan dan segala macam rutinitas, aktivitas semua kita yang baik kembali lagi. Karena kita tahu badan kita ini semakin merosot, saudara. Kulit kita ini nggak terus kenceng, saudara. Keriput, kering, aduh gitu ya. Kita lihat ya, kalau Peggy kadang-kadang lihat ada rambut putih satu, udah datang ke saya, tolong cabutin rambut putih, ya ilah. Baru rambut satu. Saat saya punya satu aja syukur. Ini satu cepet. Ini ya ilah rambut satu repot bener. Saya nih gak repot ya. Aduh rambut putih loh. Iya itu berarti tumbuhnya di mana? Di kanan. Iya otak kanan yang paling banyak mikir, otak kiri gitu kan. Pokoknya gitulah. Aduh ini udah gini, udah gak apa-apa. Pakai inilah gitu. Atau kok ada kantung mata? Iya sendok taruh di lemari es lama-lama. Besok pagi kita mau pergi tempelin sendok di sini, saudara. Nah kantongnya nanti itu deh. Itu tips ya, saya pernah baca sih. Langsung kantongnya cuma sebentar aja dari kenceng, ya abis kondangan ya dia kantong lagi. Cuma sebentar aja saudara, jadi ya itulah ya kita terimalah ya saudara ya. Kita terimalah keadaan itu. Ada banyak orang terkenal yang maksudnya ya mereka memang pekerjaannya menjual penampilan ya, artis segala macam ya. Tapi kalau orang udah terlalu berlebihan gitu menurut saya, waduh memang olahraga badani baik. Tapi jauh lebih baik adalah roh yang di dalam kita. Amin saudara. Roh yang di dalam kita itu. Karena memang badan kita ini ya udah. Sampai nanti Tuhan panggil, kembalilah dia ke tanah saudara. Kembalilah dia ke situ. Yang lebih kita harus urus adalah hati kita ini. Karena roh kita ini nanti nih kemana nih. Karena dia akan lihat kita tinggal, waktu kita dipanggil Tuhan, ini yang ditulis. Pengakuan banyak orang ya saudara, kita akan lihat roh kita keluar dari, dia kembali kepada pemiliknya. Nah dari situ kita bilang, wah badan kok bagus-bagus juga tinggal juga di situ. Untuk apa? Jadi biarlah Tuhan mau ingatkan kita bahwa setiap hari memang keadaan badani semakin merosot. Baik buat kita bertanggung jawab untuk pelihara. Bukan juga, iya kata Pak Sam udah itu kan nanti hancur juga. Iya aturannya kita expiration-nya masih 70 tahun karena gak dipelihara cuma 50 tahun ya salah juga. Tuhan bilang, lah kamu nih belum jadwalnya pulang, kok udah pulang. Nah jadi gak enak juga saudara. Nah di sini kita belajar menjalani kehidupan dengan apa saudara? Bijaksana. Menjalani kehidupan dengan bijaksana. Nah Musa menyimpulkan bahwa pada saat dia tulis, kenapa dia katakan kesukaran dan penderitaan adalah kebanggaannya. Jadi ditaruh di sini bahwa uniknya ia justru menyebut penderitaan dan kesukaran sebagai kebanggaan. Bagaimana bisa? Karena pengalaman hidup seperti itu
dapat menjadikan apa saudara? Manusia kuat. Kesukaran dan penderitaan buat orang yang percaya sama Tuhan, buat orang yang punya hubungan sama Tuhan, kesukaran dan penderitaan itu akan membuat kita menjadi kuat. Sekali lagi saudara, menjadi kuat. Itu buat orang yang bergantung sama Tuhan. Kalau orang dunia, wah dia gak ngerti dah saudara. Dia pasti gini, lah masa kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Dia bilang, masa miskin bangga. Nah itu kan, masa sakit bangga. Nah itu. Justru Paulus katakan, di saat aku lemah, aku kuat. Amin saudara, di saat aku lemah, aku kuat. Di saat ini pasar lagi gonjang ganjing, stok lagi, waduh ini udah rugi segala macam. Gak karuan pikiran kita udah pikir, Tuhan saat seperti ini aku berharap kepada Engkau. Amin saudara. Jadi di situ menjadikan kita kuat saudara. Dan itulah sebenarnya kebanggaan yang diterjemahkan dari kata rohib. Artinya juga kekuatan saudara. Kata kebanggaan itu kata aslinya kekuatan sebenarnya. Jadi kesukaran dan penderitaan adalah kekuatannya dia. Nah di sini kita belajar sama-sama. Yang pertama bagaimana kita bijaksana dalam hidup saudara. Kita memilih mengikuti apa saudara? Jalannya Tuhan. Kita bersama-sama memilih dan mengikuti jalannya Tuhan. Dunia nih dengan sakit semua ini, waduh macam-macam ya orang saudara. Udahlah lagi zaman begini gak usah ini lagi sama. Kalau di company saya, di tempat saya itu kerja ya saudara, kesian juga gitu. Kadang dulu kalau ada orang bersin ya, Haci, bless you. Sekarang orang bersin, Haci, are you sick? Katanya wah langsung. Orang repot gitu. Dulu bersin, bless you, aduh enak gitu ya. Sekarang bersin, Haci, waduh langsung. Orang-orang udah pada paranoid semua, pada takut semua. Masuk lift juga, saya suruh ke bank di US Bank di LA. Masuk lift gini, saya bingung. Tombolnya gak ada yang nyala. Ada 3 orang gini. You wanna go? Iya, you wanna go? Semua gak ada yang mau pencet lift. Saya pikir, ini pencetnya takut, saya bilang. Oh iya, I wanna go to 7th floor. Ya saya pencet aja pakai siku gini kan. Teng. Can you do me a favor? Oh, which floor are you? Ya $5, oke? Ya $5. Jadi saya ada kerjaan kedua situ di tukang lift ya saudara. Sampai buka pintu. Kita mau buka pintu bank juga orang yang di luar mau masuk kita mau keluar gini. Ayo lo mau masuk dulu apa gue keluar dulu gitu. lo masuk dulu deh, lo mau keluar nanti kalau lo masuk kan lo buka pintu. Jadi akhirnya saya buka pintu bank pakai kaki di bawah gini kan. Buka gitu. Aduh saudara zaman ini ya. Jadi ya kadang-kadang ada yang lucu, kadang-kadang ada yang memang di luar kita punya, ya ampun jadi begitu. Nanti kalau di mana, di mall apa gitu, kesian juga orang-orang yang Chinese ini ya saudara, sama orang hitam pernah gini. You go back to your country katanya, waduh ini kasian gitu, bukan karena itu juga ya. Jadinya ya banyak hal gitu saudara. Makanya yang untuk kita menjadi bijaksana saudara, kita memilih mengikuti jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan adalah apa? Percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara, itu jalannya Tuhan. Mengasihi orang lain. Saya tahu kita mungkin ada jaga ini, tadi pagi di ICC saya khotbah masuk, wah itu asirnya cuma begini sama saya, nameste. Saya bilang, enggak saya mau salaman. Soalnya saya lihat ada itu antiseptik kan. Oh saya salaman dong, saya bilang saya mau salaman gitu. Soalnya sentuhan itu punya power saudara. Sentuhan itu ada powernya. Tapi ya kita semua punya hati masing-masing lah gitu. Saya bukan bilang, kalau ini saudara gak beriman. Wah ilah, itu sih gak ada sangkutannya sama beriman apa enggak ya saudara. Tapi kita kembali dari hal-hal yang kecil-kecil ini saudara. Kita kembali ngikutin jalannya Tuhan. Kalau orang-orang lain udah jangan keluar lagi. Nanti sekolah mau dibikin pray. Nanti orang yang kerja sini mau kerja dari rumah. Kita juga di gereja gak ada gereja lagi. Nah itu udah salah kalau sampai begitu saudara. Gereja mau ada apapun tetap ada gereja. Amin saudara.
Karena itu kita mengikuti jalannya Tuhan. Kalau nanti ada tiba-tiba ini jadi merebak, ada orang ketuk masuk rumah saudara dan apa-apa, itu panggilan saudara untuk nih orangnya kita mau bantu apa enggak. Nah itu kita mengikuti panggilannya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan saudara. Kesukaran dan penderitaan karena hidup dalam kebenaran. Nah yang kedua saudara, utamakan hal-hal yang menjadi prioritas kita. Nah kita dari sini memang waktunya buat kita bebenah hidup lah. Kita nata lagi hidup kita. Kita pikirkan mana yang penting ya, mana yang prioritas buat kita suami istri, buat kita orang tua, buat kita sama anak-anak, sama pekerjaan dan cucu-cucu semua. Mengingat waktu yang kita miliki terbatas. Nah ini Efesus bilangnya begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu, apa saudara, mengerti kehendak Tuhan. Nah yang ketiga saudara, jalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Nah semua ini baiklah lagi masa-masa ini, jangan kita cepat mempersalahkan si anu, si ini, bangsa itu dan lain segala macam saudara. Tapi biarlah kita mengambil tanggung jawab. Oke, kita harus jaga kesehatan, jaga diri kita sendiri dan lain-lain, kita atur semua, kita berani mengambil tanggung jawab. Setiap orang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya sendiri dan tindakan-tindakannya. Ini yang membuat kita melihat seperti Musa, dia akhirnya mengingat bahwa kalau bukan saya yang bertanggung jawab atas hidupku, siapa lagi? Waktu Tuhan berfirman di dalam semak yang belukar yang terbakar itu, Musa juga bergumul dan akhirnya Musa putuskan, saya harus mengambil tanggung jawab supaya hidup saya bisa berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bacakan ini sebagai yang terakhir, ini juga mungkin bisa jadi sedikit inilah biar kita bisa sedikit membantu gitu. Kita jaga kesehatan semua ya saudara. Kadang-kadang juga kita bisa membilas atau mencuci saluran pernapasan lewat cairan infus. Disedot gitu, ada yang di-spray atau dikeluarin. Karena memang kuman itu banyak, hidung kita ini sebenarnya memfilter banyak sekali polluted dan segala macam bakteri. Ada di hidung. Makanya hidung kadang bersin ya karena itu. Tapi hidung kalau dibersihin dengan air garam, sebenarnya air infus itu air garam. Tapi air garamnya infus itu udah pure sebenarnya. Nah kalau dibersihkan sama pagi-pagi kumur tenggorokan pakai air garam itu yang ngancurin semua. Jadi sebenarnya itu juga nggak deadly ya saudara. 2% hidup kok. Bukan sesuatu yang mematikan, nggak juga. Jadi UCLA, anak-anak yang internasional ini kan banyak itu dicek semua negatif. Nggak ada. Jadi untuk preventif kita ya vitamin C semua, tapi itu tadi cukup membantu. Kumur itu bisa dicoba juga. Nah tapi selebih dari itu saudara, jangan pikiran kita waduh karena ini ada janji Tuhan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bacakan bersama-sama ya saudara ya. Kalau saudara nggak bisa terbaca, saudara bisa buka Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat menjadi perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Amin saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, masih salah berdiri saudara, kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan berbicara jelas buat kami. Bagaimana kehidupan ini seperti Musa menuliskannya di dalam kitab Mazmur. Tuhan, kalau sering kali kami manusia yang daging pengaruhnya ini masih sangat kuat, kami cenderung untuk tidak menghargai atau tidak melihat hal-hal kecil yang sederhana yang terjadi. Seperti nafas hidup yang Tuhan selalu berikan buat kami. Pada waktu kami tidur, Tuhan tetap menyertai kami. Sampai pada waktu kami bangun pun, masih kami memiliki nafas itu di dada kami. Dan sore ini kami mau mengucap syukur untuk setiap masalah dan setiap hal yang kecil yang mungkin selama ini luput dari perhatian kami. Terima kasih atas penjagaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kehidupan, nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Sampai detik ini kami masih bisa berdiri dengan sehat. Terima kasih Tuhan. Walaupun ada bagian tubuh yang lemah, yang sakit, namun kami masih sanggup untuk pergi ke gereja. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam hidup kami yang banyak masalah pergumulan, kami tahu semua itu Tuhan izinkan. Ada banyak hal yang Tuhan set up dalam hidup kami. Dan banyak kali juga itu semua luput dari perhatian kami. Namun sore ini Musa mengingatkan kami ya Tuhan. Di dalam 40 tahun periode kehidupan Musa. Periode pertama di Mesir, periode kedua di padang gurun, dan periode ketiga pada saat dia memimpin bangsa ini. Tuhan, sebenarnya ketiga periode ini merupakan perwujudan dari kehidupan kami juga ya Tuhan. Kami pernah ada di momen-momen seperti Musa. Dan kami juga mau dan kami rindu mengalami intervensi dengan Tuhan. Di mana kami mengalami Tuhan semak belukar yang terbakar. Adanya perjumpaan dengan Tuhan. Kami juga belajar Tuhan bahwa penderitaan kami ada expiration date-nya. Kami percaya ada waktunya Tuhan akan memulihkan hidup kami. Ada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Tuhan akan memberikan kami kesembuhan. Tuhan akan membangkitkan kami dari keterpurukan kami. Tuhan akan mengangkat hidup kami, keluarga, rumah tangga kami dan semua pekerjaan kami akan Tuhan angkat. Kami percaya ada waktunya Tuhan. Dan karena itu Tuhan hanya minta kepada kami untuk taat dan setia. Taat dan setia di dalam iman kami kepada Engkau. Di dalam pengharapan kami Tuhan. Karena kami tahu Mazmur 91 berkata, waktu penyakit sampar dan penyakit menular itu berjalan melalui kami. Kami melihat 1.000 rebah di kiri kami, 10.000 di tangan kanan kami. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau mengutus malaikat-Mu untuk berjaga-jaga di setiap jalan-jalan kami. Dan inilah janji daripada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau bukan manusia yang mudah untuk lupa dan berbohong. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Ajar kami untuk memperhatikan hidup kami lagi, menata hidup kami, memprioritaskan, bahkan di atas semua kekhawatiran kami Tuhan. Kami boleh memperbanyak jam-jam doa kami dengan Engkau. Daripada kami sembarang berkata dan berkomentar, kami akan lebih banyak spend waktu bersama dengan Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan juga Tuhan mau memanggil kami. Kami tahu hidup kami ada batas waktunya. Karena itu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang panjang sabar. Selama Tuhan masih berikan kami kesempatan, kami mau bertobat. Kami mau mengakui kelemahan kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kalau banyak kali kami tidak peduli, kami kurang menghargai, dan kami belum hidup seperti Engkau, sebagaimana Engkau kehendaki. Sore ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, ampuni kami semua ya Tuhan. Karena kami tidak tahu abis ini Tuhan bisa saja panggil kami. Tapi kami mau meminta ampun kepada Tuhan. Maafkan kami, ampuni kami. Tuhan, kami terima pengampunan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Kristus Engkau diampuni dan disempurnakan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami, keselamatan kami aman terjamin di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, selama kami taat dan setia, hidup di dalam kebenaran-Mu, maka tidak ada hal yang mustahil bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa buat semua pekerjaan kami. Kami berdoa buat semua area-area yang mungkin terimbas, terpengaruh oleh keadaan dunia dari wabah ini. Kalaupun stock market dan lain-lain itu semua bergoncang, kami percaya hidup kami tidak akan pernah tergoncangkan karena Kristus yang memelihara kami. Kami percaya semua berkat, keperluan, kebutuhan kami Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan penuhi segala sesuatu. Dan kami percaya kehidupan kami akan aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sore hari ini sungguh firman-Mu menyejukkan hati kami. Mengangkat kembali pengharapan kami ya Tuhan. Karena kami tidak mau menaruh pengharapan kami kepada dunia ini. Kepada uang, kepada materi, kepada segala sesuatu. Kami percaya pengharapan kami hanya terletak di dalam nama Yesus. Anak Allah yang hidup. Yang berjalan bersama dengan kami, yang mengasihi kami, yang menjadi pembela dalam hidup kami, yang mengerti segala tetes air mata kami, hanyalah Kristus Yesus Tuhan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami menjadi didapati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang taat dan setia dan dengar-dengaran apa kata Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami mau hidup seturut dengan jalan Tuhan. Karena itu kalau di minggu tanggal 28 nanti kami akan pergi ke convalescence. Tuhan, biarlah kami pergi dengan keyakinan dan dengan kasih. Kami tahu wabah sedang ada, tetapi kami percaya kami dilindungi dan dipagari oleh tangan Kristus. Darah Kristus akan membungkus kami. Karena juga ada orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih yang harus kami bagikan. Kasih Kristus yang harus kami bagikan buat orang-orang ini. Biarlah kehadiran kami menjadi berkat buat mereka. Dan mereka bisa menerima Kristus dan hidup mereka diselamatkan. Karena kami juga percaya perjalanan kami dan diri kami ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan buat kami semua yang bekerja, yang bertemu dengan banyak orang, hamba berdoa di depan ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah hari-harimu, pekerjaanmu semua, engkau akan ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit sampar di dalam nama Yesus. Karena malaikat Tuhan akan berjalan di dalam jalan-jalan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sore hari ini, biarlah hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Biar kapanpun Tuhan mau panggil, kami sudah siap ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang sakit juga sore hari ini kami percaya kami diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk sakit daripada Ibu Leli di kakinya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan di dalam penantian untuk urusan insurance, kami percaya campur tangan Tuhan. Dan pernyataan kuasa ilahi akan dinyatakan ya Bapa. Dan buat kami semua yang bergumul dalam kesehatan kami bersama-sama di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Kristus kami disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami sebagai kesaksian buat orang lain. Sehingga orang lain boleh mengenal Kristus dari hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan.